Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku merawat ibu mertuaku seperti ibuku sendiri. Tapi suatu malam aku mendengar dia menyuruh suamiku menceraikanku. Halo semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai di sini. Sebelum kita mulai ceritanya, tulis dulu di kolom komentar, hadir, dan sebutkan kalian menonton dari kota mana. Aku penasaran dari mana saja penonton channel ini berasal. Karena cerita yang akan kalian dengar malam ini, mungkin akan membuat kalian berpikir dua kali tentang sesuatu yang selama ini kalian percaya. Namaku Rina. Sudah 7 tahun aku menikah dengan Ardi, pria yang dulu kuanggap sebagai jawaban dari semua doa yang pernah kupanjatkan. Pernikahan kami tidak mewah, tidak juga sempurna, tetapi selama bertahun-tahun aku percaya bahwa kami memiliki sesuatu yang lebih kuat dari sekadar kebahagiaan sesaat. Kami memiliki kesetiaan. Sejak awal menikah, aku sudah tahu bahwa hidupku tidak akan benar-benar mudah. Ardi adalah anak satu-satunya, dan ibunya, Bu Ratna, tinggal sendirian di rumah kecil yang tidak terlalu jauh dari tempat kami tinggal. Suaminya meninggal beberapa tahun sebelum aku mengenal Ardi, jadi sejak itu Ardi menjadi satu-satunya tempat bergantung bagi ibunya. Karena itulah, sejak hari pertama aku menikah dengan Ardi, aku juga merasa bahwa aku menikah dengan tanggung jawab untuk menjaga ibunya. Awalnya semuanya terasa baik-baik saja. Bu Ratna memang bukan tipe ibu mertua yang terlalu banyak bicara, tapi dia juga tidak pernah benar-benar bersikap buruk padaku. Dia hanya terlihat dingin, tidak hangat, tetapi juga tidak kasar. Aku selalu mencoba memahami. Setiap pagi sebelum berangkat kerja, aku sering mampir ke rumahnya. Kadang hanya untuk mengantarkan makanan, kadang untuk membersihkan rumahnya yang mulai jarang dia urus sendiri. Rina, kamu tidak perlu sering-sering ke sini, kata Ardi suatu malam ketika kami sedang makan malam di rumah. Aku hanya tersenyum. Dia ibumu, Mas. Sekarang juga ibuku. Ardi menatapku beberapa detik, lalu tersenyum kecil. Kamu terlalu baik. Aku tidak merasa sedang berbuat sesuatu yang luar biasa. Bagiku itu hal yang wajar. Aku dibesarkan oleh seorang ibu yang selalu mengajarkan bahwa ketika kita menikah dengan seseorang, kita juga harus menghormati keluarganya. Dan aku benar-benar berusaha melakukan itu. Beberapa tahun pertama pernikahan kami berjalan cukup tenang. Sampai suatu hari Bu Ratna jatuh sakit. Saat itu Ardi sedang berada di luar kota karena pekerjaannya. Dia meneleponku dengan suara panik. Rina, ibu masuk rumah sakit. Tetangga yang meneleponku. Tanpa berpikir panjang aku langsung pergi ke rumah sakit malam itu juga. Bu Ratna terlihat sangat lemah di ranjang perawatan, wajahnya pucat dan tubuhnya kurus. Sejak hari itu hidupku berubah. Aku mulai membagi waktuku antara pekerjaan, rumah tangga, dan merawat Bu Ratna. Hampir setiap hari aku datang ke rumah sakit. Ketika dia akhirnya diizinkan pulang, aku bahkan memutuskan untuk sering menginap di rumahnya agar bisa menjaganya. Aku memandikannya. Aku memasakkan makanan untuknya. Aku menemaninya minum obat setiap hari. Bahkan ketika dia sering mengeluh atau marah tanpa alasan karena sakitnya, aku tetap mencoba bersabar. Kadang Ardi menatapku dengan rasa bersalah. Aku merasa kamu terlalu banyak berkorban untuk ibu, katanya suatu malam ketika kami sedang duduk di ruang tamu rumah ibunya. Aku hanya menggeleng pelan. Tidak apa-apa, Mas. Dia orang tuamu. Hari demi hari berlalu seperti itu. Bulan demi bulan. Aku merawat Bu Ratna seperti aku merawat ibuku sendiri. Tapi ada satu hal yang tidak pernah kusadari selama ini. Tatapan Bu Ratna kepadaku tidak pernah benar-benar berubah. Dan suatu malam, ketika aku sedang berdiri di dapur rumahnya, aku tidak sengaja mendengar sesuatu dari kamar yang membuat seluruh tubuhku terasa dingin. Suara Bu Ratna terdengar pelan, tapi jelas. Ardi, kamu harus menceraikan Rina. Tubuhku langsung membeku di tempat. Sendok yang tadi kupegang untuk mengaduk sup hampir saja terlepas dari tanganku. Untuk beberapa detik aku bahkan tidak yakin dengan apa yang baru saja kudengar. Mungkin aku salah dengar. Mungkin aku hanya terlalu lelah. Tapi kemudian suara Bu Ratna terdengar lagi dari kamar. Ardi, dengarkan ibu. Kamu harus menceraikan Rina. Kali ini kata-kata itu terdengar jauh lebih jelas. Jantungku langsung berdetak sangat keras sampai aku bisa merasakannya di telingaku sendiri. Tanpa sadar aku melangkah sedikit mendekat ke arah pintu dapur yang mengarah ke ruang tengah. Dari sana aku bisa mendengar percakapan mereka dengan lebih jelas.
Suara Ardi terdengar bingung. Ibu? Kenapa tiba-tiba ibu bicara seperti itu? Aku menahan napas. Beberapa detik tidak ada suara. Lalu Bu Ratna berbicara lagi. Suaranya lemah tapi tegas. Rina bukan perempuan yang tepat untukmu. Kata-kata itu terasa seperti sesuatu yang menampar wajahku. Aku berdiri di sana, memegang meja dapur untuk menahan tubuhku yang tiba-tiba terasa lemas. Selama ini, aku melakukan semuanya untuknya. Aku merawatnya ketika dia sakit. Aku membersihkan rumahnya. Aku memasak makanannya setiap hari. Bahkan aku sering menginap di rumahnya agar dia tidak merasa sendirian. Tapi sekarang, dia justru menyuruh anaknya menceraikanku. Suara Ardi kembali terdengar dari dalam kamar. Tapi ibu, Rina sudah melakukan banyak hal untuk kita. Ada nada pembelaan dalam suaranya, tapi tidak cukup kuat untuk membuat hatiku tenang. Bu Ratna menghela napas panjang. Ibu tahu dia merawat ibu, katanya pelan. Aku menunggu kalimat berikutnya dengan jantung yang terasa semakin berat. Tapi itu tidak mengubah kenyataan. Ardi terdengar semakin bingung. Kenyataan apa, Bu? Beberapa detik sunyi. Lalu Bu Ratna berkata sesuatu yang membuat lututku hampir tidak sanggup menahan tubuhku sendiri. Dia tidak bisa memberimu anak. Aku menutup mulutku dengan tangan agar tidak mengeluarkan suara. Dadaku terasa sesak. Selama 7 tahun pernikahan kami, memang benar aku belum juga hamil. Kami sudah mencoba berbagai cara, bahkan beberapa kali memeriksakan diri ke dokter. Dokter mengatakan bahwa peluangnya kecil, tapi bukan berarti tidak ada. Ardi selalu mengatakan bahwa itu tidak masalah. Kita masih punya waktu. Katanya setiap kali aku mulai merasa sedih. Aku percaya padanya. Aku benar-benar percaya. Di dalam kamar, suara Ardi terdengar lagi. Bu, aku tidak pernah mempermasalahkan itu. Aku memejamkan mata. Untuk sesaat aku merasa sedikit lega mendengar kata-katanya. Tapi Bu Ratna langsung menjawab dengan suara yang lebih keras dari sebelumnya. Kalau kamu tidak memikirkannya, ibu yang memikirkannya. Suasana kembali hening. Aku bisa membayangkan wajah Ardi sekarang. Pasti penuh kebingungan. Ibu hanya ingin kamu punya keturunan. Lanjut Bu Ratna dengan suara yang mulai bergetar. Ibu ingin melihat cucu sebelum ibu meninggal. Air mataku mulai jatuh perlahan. Aku bersandar pada dinding dapur, mencoba menahan rasa sakit yang tiba-tiba memenuhi dadaku. Selama ini, ternyata semua kebaikan yang kulakukan tidak pernah benar-benar cukup di matanya. Dan kemudian Bu Ratna mengatakan kalimat yang membuat hatiku benar-benar hancur. Kalau kamu tetap bersama Rina, kamu tidak akan pernah punya keluarga yang lengkap. Kata-kata itu terasa seperti palu yang menghantam dadaku dengan keras. Aku berdiri terpaku di dapur, menatap lantai dengan mata yang mulai buram oleh air mata. Selama beberapa detik aku tidak mampu bergerak, tidak mampu berpikir. Kalau kamu tetap bersama Rina, kamu tidak akan pernah punya keluarga yang lengkap. Kalimat itu terus berputar di kepalaku. Aku mencoba menarik napas perlahan, tetapi dadaku terasa begitu sesak. Selama 7 tahun menikah dengan Ardi, aku tahu betul bahwa belum memiliki anak adalah luka yang diam-diam selalu kami rasakan. Tapi selama ini Ardi selalu mengatakan bahwa itu bukan masalah besar. Yang penting kita tetap bersama, katanya dulu. Aku percaya pada kata-kata itu. Tapi sekarang, setelah mendengar ibunya berkata seperti itu, tiba-tiba semuanya terasa berbeda. Di dalam kamar, Ardi belum menjawab. Suasana sunyi cukup lama sampai akhirnya Bu Ratna kembali berbicara. Ibu tidak ingin kamu menyesal di masa depan, Ardi. Suara Ardi terdengar pelan, hampir seperti bisikan. Rina adalah istriku, Bu. Aku menutup mata. Ada rasa hangat kecil di hatiku mendengar kalimat itu. Tapi rasa itu cepat sekali tenggelam oleh ketakutan yang lebih besar. Bu Ratna menghela napas panjang. Ibu tahu, katanya. Tapi pernikahan bukan hanya tentang cinta. Aku merasakan air mata jatuh lagi di pipiku. Ibu hanya ingin kamu bahagia. Kamu masih muda. Kamu masih bisa menikah lagi dengan perempuan yang bisa memberimu anak. Kalimat itu membuat tanganku gemetar hebat. Menikah lagi? Kata itu terasa begitu kejam. Selama ini aku menganggap Bu Ratna sebagai orang yang harus kuhormati seperti ibuku sendiri. Aku merawatnya tanpa pernah berpikir bahwa suatu hari dia justru akan menjadi orang yang ingin menghancurkan pernikahanku.
Aku menggigit bibirku kuat-kuat agar tidak menangis keras. Di dalam kamar, Ardi akhirnya berbicara lagi. Ibu, jangan bicara seperti itu. Suaranya terdengar tidak nyaman, tapi juga tidak sepenuhnya tegas. Dan justru itu yang membuat hatiku semakin takut. Bu Ratna kembali berkata dengan suara pelan namun penuh tekanan. Ardi, dengarkan ibu baik-baik. Aku menahan napas. Ibu mungkin tidak akan hidup lama. Jantungku langsung terasa seperti berhenti sesaat. Yang ibu inginkan sebelum meninggal hanyalah satu, melihat cucu ibu. Suasana kembali sunyi. Aku bisa membayangkan Ardi berdiri di samping ranjang ibunya sekarang, menatap wajah wanita yang sudah membesarkannya sejak kecil. Ibunya yang sedang sakit. Ibunya yang mungkin membuatnya merasa bersalah. Ibunya yang sedang memintanya melakukan sesuatu yang akan menghancurkan hidupku. Dan kemudian Bu Ratna mengatakan sesuatu yang membuat kakiku terasa lemas. Kalau kamu menceraikan Rina sekarang, kamu masih punya waktu untuk memulai keluarga baru. Air mataku jatuh semakin deras. Aku memegang meja dapur dengan kuat agar tidak jatuh. Untuk pertama kalinya sejak aku menikah dengan Ardi, aku merasa seperti orang asing di dalam rumah ini. Aku selalu berpikir bahwa kesabaran, pengorbanan, dan ketulusan suatu hari akan dihargai. Tapi malam itu aku akhirnya menyadari satu hal yang sangat menyakitkan. Bagi sebagian orang, semua pengorbanan itu tetap tidak akan pernah cukup. Dan yang paling membuatku takut adalah satu pertanyaan yang mulai muncul di dalam pikiranku. Apakah Ardi akan memilih ibunya? Pertanyaan itu terus berputar di kepalaku seperti bayangan yang tidak mau pergi. Apakah Ardi akan memilih ibunya? Aku berdiri di dapur dengan tubuh yang terasa lemah, mencoba menenangkan napas yang sejak tadi terasa berat. Air mata masih mengalir di pipiku, tapi aku tidak berani bersuara. Aku takut mereka akan tahu bahwa aku mendengar semuanya. Di dalam kamar, suasana masih sunyi. Aku bisa membayangkan Ardi sedang berdiri di samping tempat tidur ibunya. Mungkin menatap wajah wanita yang sudah membesarkannya sejak kecil. Aku tahu betapa Ardi sangat menyayangi ibunya. Sejak ayahnya meninggal, Bu Ratna memang hanya memiliki Ardi. Dan sekarang, ibunya sedang meminta sesuatu yang akan menghancurkan hidupku. Beberapa detik kemudian Ardi akhirnya berbicara lagi. Ibu tidak boleh memikirkan hal-hal seperti itu sekarang. Ibu harus fokus sembuh dulu. Jawaban itu terasa seperti jalan tengah. Bukan penolakan, tapi juga bukan persetujuan. Hatiku semakin gelisah. Bu Ratna menghela napas pelan. Ardi, kamu selalu menghindari pembicaraan ini. Aku tidak menghindar, jawab Ardi. Kalau begitu jawab ibu dengan jujur. Suasana kembali tegang. Apa kamu tidak ingin punya anak? Aku menutup mata. Pertanyaan itu seperti pisau yang perlahan menusuk dadaku. Beberapa detik berlalu sebelum Ardi menjawab. Tentu saja aku ingin punya anak, Bu. Kalimat itu terasa seperti sesuatu yang jatuh tepat di tengah dadaku. Tentu saja aku ingin punya anak, Bu. Aku sudah tahu jawabannya bahkan sebelum Ardi mengatakannya. Kami pernah membicarakan hal itu berkali-kali di masa lalu. Setiap pasangan pasti memiliki mimpi yang sama. Rumah yang hangat, suara tawa anak-anak, keluarga yang lengkap. Aku juga menginginkan itu. Lebih dari apapun. Tapi kenyataan tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan. Di dalam kamar, suara Bu Ratna terdengar lagi, lebih lembut kali ini. Nah, itu dia maksud ibu. Aku bisa membayangkan dia menatap Ardi dengan serius. Ibu tidak ingin kamu kehilangan kesempatan itu. Aku menggigit bibirku kuat-kuat. Tanganku masih bertumpu pada meja dapur, seolah itu satu-satunya hal yang menjaga tubuhku tetap berdiri. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Kemudian Ardi berkata dengan pelan, aku tidak pernah menyalahkan Rina. Hatiku sedikit bergetar mendengar itu. Tapi kenyataan tetap kenyataan, jawab Bu Ratna cepat. Aku bisa merasakan kata-kata itu menusuk lagi. Rina mungkin perempuan yang baik, lanjutnya. Tapi kebaikan saja tidak cukup untuk membangun keluarga. Air mataku kembali jatuh. Aku teringat semua yang sudah kulakukan selama ini. Bangun pagi untuk memasak, membersihkan rumahnya, memandikannya ketika dia terlalu lemah untuk berdiri, menemaninya di rumah sakit berhari-hari. Semua itu kulakukan tanpa pernah berharap balasan. Aku hanya ingin dia merasa bahwa dia tidak sendirian. Tapi ternyata,
Di matanya aku tetap tidak cukup. Di dalam kamar, Ardi terdengar menghela napas panjang. Ibu terlalu memikirkan hal ini. Karena tidak ada orang lain yang memikirkannya, jawab Bu Ratna dengan suara yang sedikit meninggi. Suasana kembali tegang. Ibu hanya ingin kamu punya masa depan yang lebih baik. Aku menutup mata. Setiap kalimat yang keluar dari mulutnya terasa seperti sedang menghapus semua keberadaanku dari kehidupan Ardi. Apa kamu tidak pernah membayangkan punya anak yang memanggilmu ayah? Lanjut Bu Ratna. Aku bisa merasakan dadaku semakin sesak. Ardi tidak langsung menjawab. Dan justru keheningan itu yang membuat pikiranku semakin kacau. Karena kadang-kadang, diam bisa berarti lebih dari sekadar kata-kata. Aku mencoba mengatur napas, tapi tubuhku mulai gemetar. Untuk pertama kalinya sejak aku menikah dengan Ardi, aku merasa seperti seseorang yang sedang menunggu keputusan tentang hidupnya sendiri. Beberapa detik kemudian Ardi akhirnya berbicara lagi. Suaranya terdengar pelan. Aku akan memikirkannya. Kalimat itu membuat dunia di sekitarku terasa berhenti. Aku membuka mata perlahan, menatap kosong ke arah lantai dapur. Aku akan memikirkannya. Dia tidak menolak. Dia tidak mengatakan tidak. Dia hanya akan memikirkannya. Air mataku jatuh tanpa bisa kuhentikan lagi. Ternyata setelah 7 tahun pernikahan, setelah semua pengorbanan yang kulakukan, setelah semua kesabaran yang kutahan, pernikahanku masih bisa dipertimbangkan untuk diakhiri. Dan yang paling menyakitkan adalah satu kenyataan yang akhirnya mulai kusadari malam itu. Aku mungkin telah merawat ibu mertuaku seperti ibuku sendiri. Tapi di matanya, aku tetap bukan bagian dari keluarganya. Aku tidak tahu berapa lama aku berdiri di dapur malam itu. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Seperti setiap detik sengaja memperpanjang rasa sakit yang sudah memenuhi dadaku. Di dalam kamar, percakapan mereka akhirnya berhenti. Aku cepat-cepat menghapus air mataku dengan punggung tangan. Sup di atas kompor masih mengepul. Aromanya memenuhi dapur kecil itu, seolah tidak terjadi apa-apa. Padahal bagiku, semuanya sudah berubah. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diriku. Aku tidak boleh terlihat seperti seseorang yang baru saja mendengar hal paling menyakitkan dalam hidupnya. Beberapa detik kemudian pintu kamar terbuka. Langkah kaki Ardi terdengar mendekat ke arah dapur. Aku buru-buru mengambil sendok dan kembali mengaduk sup. Pura-pura sibuk. Rina, panggilnya pelan. Aku menoleh dengan senyum kecil yang kupaksakan. Mas, supnya hampir selesai. Ibu pasti lapar. Ardi berdiri di ambang pintu dapur, menatapku beberapa saat. Tatapannya terlihat lelah, tapi aku tidak bisa membaca apa yang sebenarnya ada di pikirannya. Kamu sudah lama di sini? Tanyanya. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku menggeleng pelan. Baru saja. Aku sedang menyiapkan makanan untuk ibu. Ardi mengangguk perlahan. Aku berusaha menahan tatapannya terlalu lama. Aku takut jika dia melihat mataku dengan jelas, dia akan tahu bahwa aku sudah mendengar semuanya. Kamu capek? Tanyanya lagi. Aku tersenyum tipis. Tidak. Aku baik-baik saja. Kata-kata itu terasa begitu mudah keluar dari mulutku. Padahal sebenarnya aku merasa sebaliknya. Beberapa detik kami hanya berdiri dalam diam. Lalu Ardi berjalan mendekat dan berdiri di sampingku. Aku kadang merasa bersalah melihat kamu melakukan semua ini, katanya pelan. Tanganku berhenti mengaduk sup. Bersalah? Tanyaku pelan. Iya, jawabnya. Kamu sudah merawat ibu seperti anak kandungnya sendiri. Dadaku terasa bergetar. Kalimat itu seharusnya membuatku merasa dihargai. Tapi setelah apa yang kudengar tadi, kata-kata itu justru terasa seperti sesuatu yang pahit. Aku kembali mengaduk sup agar tanganku tidak terlihat gemetar. Dia ibumu, Mas, kataku pelan. Sudah seharusnya aku melakukan ini. Ardi tidak langsung menjawab. Aku bisa merasakan tatapannya masih tertuju padaku. Beberapa detik kemudian dia berkata, Rina. Aku menoleh sedikit. Ada sesuatu dalam suaranya yang membuatku merasa takut. Seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu yang sangat penting. Dan untuk sesaat, aku merasa bahwa kalimat berikutnya mungkin akan menentukan masa depan pernikahan kami. Ardi berdiri di sampingku dengan wajah yang terlihat ragu. Aku bisa merasakan sesuatu yang berat sedang ia pikirkan. Meskipun ia belum mengatakan apapun. Tanganku masih mengaduk sup.
Tetapi pikiranku sudah jauh melayang. Rina? Panggilnya lagi. Aku menoleh perlahan. Iya, Mas. Ardi tidak langsung berbicara. Ia justru menatapku beberapa detik, seolah sedang mencari kata-kata yang tepat. Tatapan itu membuat perasaanku semakin tidak tenang. Aku ingin bicara sesuatu, katanya akhirnya. Jantungku langsung berdetak lebih cepat. Aku tahu percakapan ini pasti berhubungan dengan apa yang baru saja kudengar di kamar tadi. Tapi aku tetap berusaha terlihat tenang. Bicara saja, Mas, kataku pelan. Ardi menarik napas panjang sebelum melanjutkan. Ibu sedang banyak memikirkan masa depan. Aku menunduk sedikit, pura-pura fokus pada sup di dalam panci. Maksudnya? Tanyaku hati-hati. Ardi terlihat ragu lagi. Ia mengusap tengkuknya, kebiasaan yang sering ia lakukan ketika sedang gugup. Kamu tahu sendiri kondisi ibu sekarang, katanya pelan. Dia sering memikirkan banyak hal. Hatiku terasa semakin berat. Aku tahu kemana arah pembicaraan ini akan menuju. Tapi aku tetap ingin mendengar langsung dari mulutnya. Apa yang ibu pikirkan? Tanyaku. Ardi terdiam beberapa detik. Kemudian ia berkata dengan suara yang sangat pelan. Tentang keluarga kita. Tanganku berhenti mengaduk sup. Dapur tiba-tiba terasa sangat sunyi. Aku menatap panci di depanku, mencoba mengumpulkan keberanian untuk menghadapi apapun yang akan ia katakan. Rina, lanjut Ardi, ibu hanya khawatir. Khawatir tentang apa? Tanyaku, meskipun sebenarnya aku sudah tahu jawabannya. Ardi menatapku. Kita sudah menikah 7 tahun. Aku menutup mata sebentar. Kalimat itu seperti membuka luka lama yang selalu kami hindari. Aku tahu, jawabku pelan. Kita sudah mencoba banyak cara. Lanjut Ardi. Dokter, pengobatan, semuanya. Aku mengangguk kecil. Setiap kata yang ia ucapkan terasa seperti mengingatkan kembali semua usaha yang sudah kami lakukan selama ini. Dan sampai sekarang, Ardi berhenti bicara. Aku melanjutkan kalimatnya dalam hati. Kami masih belum punya anak. Beberapa detik berlalu dalam diam. Lalu aku bertanya dengan suara yang hampir seperti bisikan. Apakah ibu meminta sesuatu darimu? Ardi terlihat sedikit terkejut dengan pertanyaanku. Apa maksudmu? Tanyanya. Aku mengangkat bahu pelan, mencoba terlihat biasa saja. Aku hanya bertanya. Ardi menatapku beberapa detik, lalu mengalihkan pandangannya. Ibu hanya menyampaikan kekhawatirannya. Jawaban itu terasa seperti setengah kebenaran. Dadaku terasa semakin berat. Aku tahu Ardi tidak berbohong sepenuhnya. Tapi aku juga tahu, dia tidak mengatakan semuanya. Aku menarik napas perlahan, mencoba menenangkan diriku. Mas, kataku pelan. Ardi menoleh. Apa kamu pernah menyesal menikah denganku? Pertanyaan itu keluar begitu saja sebelum aku sempat menahannya. Ardi langsung menatapku dengan kaget. Kenapa kamu bertanya seperti itu? Aku memaksakan senyum kecil. Hanya ingin tahu. Suasana kembali sunyi. Ardi terlihat berpikir beberapa detik sebelum akhirnya menjawab. Aku tidak pernah menyesal menikah denganmu, Rina. Hatiku sedikit lega mendengar itu. Tapi kemudian ia menambahkan sesuatu yang membuat perasaanku kembali jatuh. Tapi, katanya pelan. Satu kata itu saja sudah cukup membuat napasku terasa tertahan. Aku juga tidak bisa membohongi diriku sendiri. Aku menatapnya. Dan di dalam hatiku, aku mulai takut mendengar kalimat berikutnya. Aku juga tidak bisa membohongi diriku sendiri. Kalimat itu menggantung di udara seperti sesuatu yang berat. Aku menatap Ardi tanpa berkedip, sementara jantungku berdetak sangat keras di dadaku. Membohongi tentang apa? Tanyaku pelan. Ardi menunduk sebentar sebelum menjawab. Seolah kata-kata yang akan keluar dari mulutnya adalah sesuatu yang tidak mudah ia katakan. Aku juga ingin punya anak, Rina. Dadaku terasa seperti diremas. Sebenarnya aku sudah tahu itu. Kami pernah membicarakannya berkali-kali di masa lalu. Tapi mendengarnya lagi sekarang, setelah semua yang kudengar dari ibunya, terasa sangat berbeda. Selama ini aku selalu bilang tidak apa-apa. Lanjut Ardi pelan. Dan aku memang berusaha percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Aku menatap wajahnya. Ada kelelahan di sana.
Ada kebingungan yang mungkin sudah lama ia pendam. Tapi setelah melihat ibu sakit seperti ini, katanya lagi, aku mulai memikirkan semuanya. Aku merasakan air mata mulai menggenang di mataku. Memikirkan masa depan, tambahnya. Aku menarik napas perlahan, mencoba menahan diriku agar tidak hancur di depannya. Jadi, apa yang sebenarnya ingin kamu katakan, Mas? Tanyaku dengan suara yang mulai bergetar. Ardi tidak langsung menjawab. Ia terlihat sangat ragu. Dan keraguan itu justru lebih menyakitkan daripada jawaban apapun. Aku tidak ingin menyakitimu, katanya akhirnya. Aku tersenyum pahit. Kadang, tidak melakukan apa-apa justru lebih menyakitkan. Ardi terdiam. Aku menghapus air mata yang akhirnya jatuh di pipiku. Mas, kataku pelan, aku sudah mendengar semuanya tadi. Ardi langsung menatapku dengan kaget. Mendengar apa? Apa yang ibu katakan di kamar? Wajahnya langsung berubah pucat. Rina, aku mengangkat tangan, menghentikannya. Tidak apa-apa, kataku. Untuk pertama kalinya sejak percakapan ini dimulai, aku merasa sangat tenang. Mungkin karena akhirnya semuanya sudah jelas. Aku sudah tahu sejak lama bahwa ibu tidak pernah benar-benar menerimaku. Lanjutku pelan. Tapi aku tetap mencoba menjadi menantu yang baik. Ardi menatapku dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Aku merawatnya seperti ibuku sendiri. Kataku lagi. Bukan karena aku ingin dihargai, tapi karena aku mencintai keluargamu. Dapur kembali sunyi. Aku menatap Ardi dengan lembut. Sekarang aku hanya ingin tahu satu hal. Ardi menelan ludah. Apa itu? Apa kamu ingin menceraikanku? Pertanyaan itu akhirnya keluar. Tidak ada lagi yang perlu disembunyikan. Ardi menatapku lama sekali. Beberapa detik berlalu, lalu puluhan detik. Aku bisa melihat pertempuran di matanya. Antara kewajiban sebagai anak dan janji sebagai suami. Akhirnya ia menggeleng kuat. Tidak. Air mataku langsung jatuh lagi. Aku tidak akan menceraikanmu, Rina. Ia melangkah mendekat. Kita menikah bukan hanya untuk memiliki anak, katanya dengan suara yang penuh emosi. Kita menikah karena kita memilih satu sama lain. Aku menutup mulutku, menahan tangis yang akhirnya pecah. Kalau suatu hari kita punya anak, itu adalah hadiah. Lanjutnya. Tapi kalau tidak, itu tidak akan membuatku berhenti mencintaimu. Untuk pertama kalinya malam itu, hatiku terasa sedikit hangat. Ardi menggenggam tanganku. Kita akan tetap menjadi keluarga, katanya. Di kamar, ibunya mungkin masih berharap melihat cucu sebelum menutup mata. Tapi malam itu aku akhirnya mengerti satu hal yang sangat penting. Kadang-kadang keluarga tidak ditentukan oleh darah atau oleh anak yang lahir. Kadang-kadang keluarga hanya ditentukan oleh dua orang yang memilih untuk tetap bertahan bersama, bahkan ketika dunia meminta mereka untuk berpisah. Terima kasih sudah menonton cerita ini sampai selesai. Jika kalian suka cerita seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya kalian tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Karena di video berikutnya, akan ada cerita lain yang mungkin lebih mengejutkan dari cerita hari ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya.